Halo semuanya, perkenalkan saya Mokfira Gina Putri dari Magister Manajemen Universitas Ciputra. Jadi kali ini saya akan membahas tentang posisi krusial apa sih yang ada di suatu perusahaan. Seperti yang kita tahu, di setiap perusahaan memiliki banyak posisi dan di segala bidang. Seperti direktur, manajer, SPV, atau ada HRD, bagian kreatif, bagian marketing, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya posisi paling krusial di suatu perusahaan itu apa sih? Pada bidang R&D atau yang biasa disebut Research and Development. Jadi, R&D sendiri merupakan suatu posisi pada perusahaan yang bertanggung jawab melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan. Aktivitas ini biasanya berorientasi pada masa yang akan datang dan jangka panjang. Jadi, tim R&D ini memiliki tanggung jawab yang berat karena akan menentukan bagaimana perkembangan perusahaan ke depannya. Mulai dari produk apa yang akan dikembangkan, memastikan tren-tren yang akan terjadi, dan menentukan solusi ataupun strategi apa yang cocok digunakan perusahaan. Jadi, R&D sendiri ini juga memastikan kualitas performansi dalam perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Selain melakukan penelitian, R&D juga melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian tersebut. Lalu, strategi rekrutmen apa sih yang cocok digunakan? Yang pertama menurut saya yaitu tes psikologi atau biasa disebut tes potensial akademik. TPA, yaitu untuk mengetahui bakat yang dimiliki dan bagaimana cara berpikir orang tersebut, apakah cocok orang tersebut masuk ke dalam divisi R&D atau bukan. Lalu yang kedua, tes wawancara. Tes ini digunakan untuk mengetahui kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan dari perusahaan. Selanjutnya FGD, yaitu Focus Group Discussion. Jadi strategi ini dapat dilakukan karena seorang R&D harus memiliki kemampuan yang analis, problem solving, serta berpendapat secara kritis. Cara ini dapat dilakukan untuk mengetahui proses berpikir pelamar. Seleksi apa sih yang dilakukan untuk mendapatkan best talent di bidang R&D? Yang pertama bisa dengan melihat hasil rekrutmen dan melihat apakah kepribadian mereka itu kritis, ulet, dan gigih. Lalu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki kemampuan analis dan problem solving yang baik, dan yang terakhir memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Bagaimana sih proses onboardingnya? Pertama bisa dilakukan dengan cara team bonding atau team building, yaitu langkah awal sebagai bentuk perkenalan dan bonding sesama tim sehingga dapat meningkatkan koneksi antar karyawan. Selanjutnya ada training. Training ini digunakan sebagai langkah untuk memberi mereka waktu beradaptasi dengan budaya perusahaan yang diimbangi dengan pendampingan perusahaan kepada mereka untuk memperkenalkan apa yang akan dilakukan pada perusahaan. Jadi emang di awal kita harus dilakukan training sebagai pendampingan untuk adaptasi terhadap budaya perusahaan. Seperti itu. Terima kasih.